Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali hari ini, dan saya berdoa hari ini saudara akan mengalami Tuhan, saudara mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Semalam Engkau telah menyertai istirahat kami Bapak, dan pagi hari ini kami Kau berikan kesempatan Tuhan, dan hari ini Bapa, biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi penggenap-penggenap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan buat pagi hari ini. Kita akan buka dalam Markus 16, ayat yang ke-19 sampai 20, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat Bapak bahwa Tuhan sangat serius dengan hidup kita. Tuhan sangat benar-benar dia sangat memperhatikan hidup saudara dan saya. Kemarin kita belajar bagaimana orang percaya ada tanda yang menyertai. Tetapi pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk fokus di ayat 20, saudara. Ketika mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru setelah Yesus terangkat. Dan apa, saudara? Tuhan turut bekerja, saudara. Perhatikan. Tuhan turut bekerja. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan rencananya Tuhan, tidakkah kita sadar ternyata apa, saudara? Tuhan sedang bekerja. Tuhan turut bekerja. Arti kata turut itu apa, saudara? Turut serta, ya. Turut itu ikut. Maka Tuhan ketika kita melayani, Tuhan katakan apa? Kita selalu ada ungkapan klasik ya. Di zaman gereja Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta selalu katakan apa? Sembunyikan Tuhan di belakang salibmu. Gitu. Artinya apa? Supaya yang nampak salib Kristus bukan kita. Statement itu nggak salah, saudara. Karena ketika Tuhan memberkati, ketika kita melakukan untuk Tuhan, sebenarnya bukan kita yang berusaha, tetapi apa? Tuhan yang turut bekerja. Jadi jangan pernah kita ketut hati, saudara. Ketika Tuhan memberikan kita suatu mandat, saudara. Oh, kita nggak perlu ragu, saudara. Bagaimana ketika Musa pertama kali dapat mandat dari Tuhan? Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saya merenung, saudara, ketika Musa mendapatkan mandat itu. Secara hati pasti berat, saudara. Berat, saudara. Memimpin satu bangsa. Tetapi apa? Saudara lihat. Tuhan turut bekerja dalam hidup Musa. Mujizat terjadi, ada 10 tulah, saudara. Ketika Mesir gak mau melepaskan bangsa Israel, mereka mengalami 10 tulah. Ketika mereka dikejar-kejar Firaun dan tentaranya, saudara, mereka terpojok dan Musa bisa membelah laut, saudara. Bukan Musa yang hebat, tetapi kenapa? Karena ada Allah yang turut bekerja.
Saya akan ajak saudara dalam Roma 8 ayat 28. Ini surat Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu apa, saudara? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Seringkali ayat kita cuma sampai kepada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Sampai itu, saudara. Allah turut bekerja dalam bisnis kita. Allah turut bekerja dalam kuliah kita. Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita. Allah turut bekerja dalam pelayanan kita. Tetapi, saudara, ayatnya ada kelanjutannya, saudara. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Bagi kita, saudara, orang percaya, hidup terbaik adalah hidup ketika kita berada di dalam rencana Allah. Karena apa? Disitulah Allah turut bekerja. Perhatikan, saudara. Hidup terbaik kita adalah ketika kita berada dalam rencana Allah, bukan rencana kita sendiri. Ketika kita hidup dalam rencana Allah, janji Tuhan apa? Ada Allah yang turut bekerja. Kalau yang bekerja manusia itu tidak maksimal, tetapi kalau ada Allah yang turut bekerja, pasti maksimal. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hatimu, hati kita sama-sama. Kita harus mengerti hari ini kenapa kita harus hidup. Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Selama masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan memberkati saudara. Dan saya ajak saudara untuk berdoa untuk mengawali hari ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang setia untuk datang kepadamu setiap hari Bapak. Dan pagi hari ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kami Bapak. Berkati anak-anak-Mu, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati. Biarlah firman itu yang menuntun hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.